Nek Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman semua, sudah siap semua? Apakah bisa dimulai? Bisa Kak? Sudah bisa. Baik, sambil saya mempersiapkan presentasi PowerPoint-nya, baik kepada seluruh teman-teman untuk bisa mempersiapkan dirinya, silahkan persiapkan alat tulisnya, baik itu pulpen ataupun kertas, karena nanti kita akan sedikit praktek di beberapa sesi. Kemudian usahakan untuk bisa menyalakan videonya ya. Jadi saya berikan waktu 5 menit untuk bisa mempersiapkan itu semua, sehingga kita bisa langsung memulai materinya sambil saya mempersiapkan PowerPoint-nya. Silahkan teman-teman semuanya. Ya, halo tes. Saya coba dulu tes. Assalamualaikum. Semuanya mendengar jelas suara saya? Waalaikumsalam. Ya Coach, terdengar. Jelas ya. Oke, sip. Oke, baik. Baik teman-teman yang sudah siap, silakan untuk bisa membuka videonya karena kita akan ada interaksi langsung di momen materi nanti. Usahakan interaktif, bisa menjawab sekaligus aktif karena semakin Anda aktif, maka semakin banyak ilmu yang bisa Anda dapatkan. Semakin Anda pasif, maka Anda hanya sekedar mendengar, kemudian setelah itu lewat. Dan ini sayang sekali nanti waktu ataupun kesempatan yang ada hilang begitu saja sia-sia. Baik, sambil diingatkan juga kepada teman-teman yang lain yang belum hadir untuk bisa segera hadir karena waktu sudah menunjukkan 15.37.
Mohon maaf ada sedikit pengunduran karena tadi kita perlu sholat asar terlebih dahulu dan sekarang sudah masuk ke 15.37. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh adik-adik, teman-teman semuanya, abang-abang, mbak-mbak semua yang sudah hadir di sini. Suatu kesempatan yang sangat berbahagia dan satu kesempatan terhormat bagi saya untuk bisa sharing bersama teman-teman semua. Meskipun ada meskipun ada pengunduran dari jam 3 tadi, rencana awal kita, sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan tetap semangat dalam menjalani sesi kali ini. Karena semakin kita semangat, semakin kita mengirimkan vibrasi positif, semakin kita bisa mendapatkan materi terbaik ini. Dan mari kita doakan bagi teman-teman yang sedang sakit atau yang kurang sehat untuk bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesabaran, diangkat penyakitnya dan dihapuskan dosa-dosanya, juga diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, baik. Apa kabar sebelumnya teman-teman semua? Apa kabar teman-teman yang sudah hadir? Ada Muhammad Bayu. Gimana Muhammad Bayu? Alhamdulillah, Coach. Baik, sehat. Sehat ya. Mbak Ayu Prima. Ini saya manggilnya Mbak apa adik ini? Ada baik. Mbak Lintang Rizky Fadilah nih. Alhamdulillah sudah masuk ya. Gimana kabarnya Mbak? Oke. Kemudian ada banyak nih Ahmad, ada Syifaur Roshid, ada Ayu Safira, ada Yanti Wulandari, ada Bimo Fajar, ada Mr. Bintang. Gimana teman-teman semua kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan untuk bisa membuka videonya agar lebih interaktif dan lebih aktif. Dan setiap ada materi yang saya berikan, silakan dicatat agar tidak hilang begitu saja menguap tanpa Anda ikat dengan catatan Anda. Baik, teman-teman semua, kita akan mulai materi tentang find yourself. Sebenarnya apa sih materi hari ini? Materi hari ini adalah tentang bagaimana cara kita menemukan diri kita masing-masing. Alhamdulillah acara ini digagas oleh dua yayasan, yaitu Yayasan Sun Smart Edukasi Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Fortuna, menghadirkan sebuah formula khusus webinar yang berkelanjutan antara sesi 1, sesi selanjutnya tuh ada benang merahnya. Sehingga ketika ada satu sesi saja yang terlewat, maka bisa jadi Anda nanti tidak akan mengerti atau kurang paham di sesi selanjutnya. Maka pastikan Anda semua paham pada sesi kali ini dan Anda bisa mempunyai dasar pertama untuk melanjutkan ke pertemuan webinar selanjutnya. Hidup itu cuma sekali, temukan bagaimana cara menikmati hidupmu. Kira-kira kalau misalkan saya tanya di sini bagi teman-teman, apakah teman-teman semua sudah menemukan cara menikmati hidup terbaik? Apakah adik-adik semua sudah mengetahui what's your passion? Apa sih passion saya? Kemudian siapa yang bisa membantu untuk meningkatkan passion saya? Dan banyak pertanyaan lainnya. Mudah-mudahan saya berharap adik-adik sudah mendapatkan jawabannya. Tapi bagi yang belum,
Jangan kecewa, jangan bersedih, karena di sini kita akan belajar. Karena di sini kita akan sama-sama mencari siapa sih diri kita yang sebenarnya. Oke, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri selaku permateri. Perkenalkan, nama saya adalah Said Al-Khudri. Saya biasa dipanggil dengan Coach Said. Kemudian status saya alhamdulillah sudah menikah, mempunyai 1 orang istri dan 2 orang putri atau 2 orang anak, sehingga jangan dibalik ya, kalau dibalik nanti bahaya. 2 orang istri, 1 orang anak gitu ya. Wah, nanti ada yang mencak-mencak nanti. Kemudian umur saya saat ini alhamdulillah 27 tahun dan nanti bulan Mei tanggal 23 sudah masuk ke umur 28 tahun. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa senantiasa terus belajar meskipun umurnya sudah ada yang di atas saya ataupun rata-rata di bawah saya ya. Mudah-mudahan masih konsisten dan terus belajar. Nah, aktivitas saya ataupun kegiatan saya saat ini adalah sebagai yang pertama NLP coach. Apa itu NLP coach? Saya tidak akan menjelaskan di sini. Yang intinya adalah saya menjadi seorang coach atau pelatih berdasarkan ilmu NLP dan memang sertifikasi yang dikeluarkan adalah oleh sertifikasi NLP. Nanti kalau teman-teman penasaran apa itu NLP, teman-teman bisa lihat di Google apa itu NLP, kemudian nanti teman-teman bisa mengetahui secara umumnya, kulit-kulitnya. Kemudian yang kedua, saya juga seorang trainer, di mana saat ini saya aktif sebagai hipnoterapis profesional klinikal, sehingga tugas saya adalah menyembuhkan masalah-masalah psikologi berbasis kejiwaan. Seperti contoh apa? Psikosomatis, stres, insecure, kemudian rendah diri, dengan beberapa penyakit-penyakit lainnya yang berbau kejiwaan, saya bisa membantu untuk menyembuhkan. Seperti contoh ada beberapa klien saya yang karena pasca cerai, dia stres, kemudian ada yang karena dia sakit tubuhnya tanpa alasan yang jelas, dan banyak lainnya. Maka bisa saya bantu dengan cara hipnotis untuk penyembuhan. Kalau teman-teman semua lihat di TV, seperti Ferdinand atau Uya Kuya yang sering menghipnotis orang untuk bisa lucu-lucuan, itu adalah hal yang sangat mudah. Saya pun sudah bisa menguasai teknik itu, cuma tujuan saya hipnotis itu bukan sekedar lucu-lucuan, tapi untuk penyembuhan. Selanjutnya adalah saya juga seorang penulis 7 buku dan mudah-mudahan di akhir tahun 2021 ini lahir buku yang ke-8. Apa buku tersebut? Kurang lebih judulnya tentang mencintai tanpa syarat. Ya, isinya nanti saya akan kasih spoilernya, tapi sementara judulnya dulu supaya teman-teman semua bisa melihat dan penasaran apa sih isinya. Mencintai tanpa syarat. Oke, itu adalah perkenalan dari saya. Kita akan mulai ke sesi yang pertama. Jika ada 3 kata saja, siapakah dirimu? Nah, bagi Anda semua, silakan aktif untuk bisa menuliskan siapa diri Anda di kolom chat. Ya, silahkan sudah dibuka kolom chatnya, silahkan tuliskan 3 kata. Kalau ada 3 kata, tuliskan 3 kata yang menggambarkan diri Anda masing-masing. Diri kamu masing-masing itu digambarkan di dalam chat tersebut. Misalkan contoh, Ihsan, pebisnis, kemudian inovatif, kemudian semangat. Berarti menggambarkan bahwa Ihsan ini adalah seorang pebisnis, dia emang orangnya inovatif dan semangat. Seperti itu. Atau misalkan yang lain, Ayu, misalkan baik hati. Enggak, misalkan baik, kemudian pintar,
suka bahasa. Nah, itu silahkan dituliskan di kolom chat sekarang juga. Saya tunggu, saya akan baca kira-kira teman-teman semua apa nih hasil 3 kata yang menggambarkan dari teman-teman semua. Asep, nah mantap. Dari Kang Asep Supriyadi, pemimpin, kreatif, dan fisik. Wah, hebat. Silakan ditunggu yang lainnya. Berarti Kang Asep adalah mempunyai jiwa pemimpin, kemudian kreatif, juga mempunyai fisik yang bagus. Mudah-mudahan bagus. Terima kasih Kang Asep. Silakan yang lainnya dituliskan. Saya masih berikan waktu yang agak panjang karena di sini saya ingin interaktifnya satu sama lain jalan. Ya, oke, bagus. Nih, di sini ada Ahmad Adi Fadillah. Semangat, tidak suka basa-basi dan tegas. Wah, ini orangnya biasanya suka straight to the point. Suka yang jelas-jelas aja ya. Mantap. Terima kasih Mas Ahmad Adi Fadillah. Yang lain, silakan tuliskan 3 kata yang menggambarkan siapa dirimu. Yanti, dari Mbak Yanti, humoris, senang bergaul, dan simple. Wah, bagus nih, nggak neko-neko ya. Hampir sama dengan nggak suka basa-basi, tapi simple itu lebih sederhana. Terima kasih Mbak Yanti Wulandari. Silakan yang lainnya, masih kita tunggu. 3 kata yang menggambarkan tentang dirimu. Kalau tadi, kalau misalkan teman-teman ingat, saya adalah seorang coach, trainer, dan writer. Nah, itu juga bisa 3 kata yang menggambarkan diri kita masing-masing. Silakan. Ada berapa ribu orang di sini? Silakan tulis. Semakin Anda interaktif, semakin Anda aktif, maka Anda akan mendapatkan poin-poinnya nanti. Dibandingkan Anda hanya sekedar mendengar, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan sayang. Waktunya, kuotanya. Wah, bagus. Sudah ada lagi yang mengirim nih. Dari Muhammad Bayu, priang, simple, dan banyak berbicara. Mantap. Seorang public speaker juga sepertinya Mas Bayu nih ya. Kemudian ada Mbak Ayu Prima, tegas, baik hati, pemberani. Wih, ini wanita yang betul-betul pemberani, baik hati dan tegas. Terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya Mbak Narti, pemberani, tidak takut tantangan dan tegas. Oke, terima kasih Mbak Narti. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang. Terakhir saya kasih waktu 1 menit lagi. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Yang belum ikut atau yang belum interaktif di kolom chat bisa langsung tuliskan 3 kata yang menggambarkan siapa dirimu. Kalau tadi saya coach, trainer, dan writer. Kalau 3 katanya. Oke, sekarang yang menggambarkan dirimu itu siapa? Oke, ada terakhir siapa? Silakan. Ini sudah ada berapa orang? 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Sudah ada 6 orang ya yang sudah ikut interaktif. Baik, kalau belum ada Ayu. Nah, ada lagi nih Mas Ari Argiansyah, pekerja keras, pantang menyerah, suka mengalah. Waduh, mantap banget ini. Udah pekerja keras, pantang menyerah, dan akhirnya suka mengalah ya. Berarti nggak suka mencari masalah. Oke, baik, terima kasih. Semangat, simple, pantang menyerah. Mbak Nur Alifah Martia Putri. Baik, terima kasih Mbak Nur. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk sesi interaktifnya. Di sini saya ingin mengetahui apakah teman-teman semua betul-betul sudah mengetahui diri teman-teman sekalian. Biasanya ketika kita diminta 3 kata yang menggambarkan diri kita, bagi orang yang belum tahu tentang dirinya sendiri agak sulit. Agak mikir, saya tuh apa ya? Saya tuh sebenarnya siapa? Nah, di situ mereka bingung gitu. Untuk mengidentifikasi dirinya sendiri saja dengan 3 kata agak bingung. Ketika teman-teman semua tadi sudah ikut interaktif, kemudian menjawab, artinya teman-teman semua sudah punya modal. Teman-teman semua sudah punya basic bahwa
teman-teman semua mengetahui tentang dirinya sendiri. Paling tidak sifat-sifatnya. Lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui tentang diri kita, tentang gambaran umum diri masing-masing, selanjutnya adalah untuk apa kamu hidup? Ini yang sering saya tanyakan kepada diri saya meskipun kadang-kala saya sudah tahu jawabannya. Untuk apa saya hidup? Ini penting untuk teman-teman, bahkan saya selalu ingat kembali tujuan hidup. Terutama ketika saya sedang burnout. Burnout itu tuh banyak tantangan ya, banyak beban yang ada di saya, kemudian saya ngeheng. Apa nih yang harus saya lakukan? Itu biasanya saya selalu bertanya tentang untuk apa saya hidup. Biasanya saya lakukan ini di teras rumah atau di balkon. Saya sambil melihat ke langit. Untuk apa sih saya hidup? Biasanya saya selalu bertanya seperti itu. Kalau misalkan saya mengetahui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah seperti apa yang saya unggulkan? Karena setiap orang mempunyai ibadah yang sendiri-sendiri kekuatannya. Ada yang kuat di sholatnya, ada yang kuat di puasanya, ada yang kuat di belajarnya, ada yang kuat di beramalnya, ada yang kuat lagi di sosialnya, ada yang kuat di infaknya. Nah kan masih luas, ibadah seperti apa yang saya unggulkan? Maka saya selalu mengingat-ingat tentang untuk apa kamu hidup. Nah, penting untuk teman-teman semua sekarang untuk bisa menjawab, untuk apa sih teman-teman semua hidup? Kenapa teman-teman semua memilih jalan takdir teman-teman yang saat ini laksanakan? Itu harus sudah terjawab dulu sebelum kita masuk ke lebih dalam. Selanjutnya adalah, apa kelebihanmu? Nah, ini sesi yang selanjutnya nih. Silahkan aktifkan kembali sesi chatnya. Sebutkan 3 kelebihan Anda masing-masing. Saya penasaran nih, siapa saja yang berani menuliskan dan apa kelebihannya. Silahkan dituliskan, apa kelebihanmu dalam 3 kata saja. Silahkan ditulis di kolom chat masing-masing sekarang juga. Tuliskan 3 kelebihanmu. Silahkan, saya tunggu. Silakan tuliskan 3 kelebihan masing-masing. Jago dalam berkemas. Oke, terima kasih Mbak Inggit ya. Masih ada 2 lagi. Sebutkan 3 Mbak Inggit. Jago dalam berkemas. Selain itu apa lagi kira-kira? Silakan, ayo tulis. Saya kasih waktu dari 4 menit lagi lah. Saya kasih waktu 4 menit lagi. Silakan teman-teman aktif untuk bisa menjawab, aktif dalam menuliskan chat, aktif dalam menjawab pertanyaan, agar ilmunya bisa lebih maksimal didapat. Silakan yang lainnya. Apa sih kelebihan teman-teman semua? Kalau misalkan teman-teman semua sudah tahu, tulis 3-3-nya silahkan. Tapi kalau belum tahu, silahkan tulis juga, saya belum tahu kelebihan saya apa. Oke, terima kasih. Di sini sudah ada jawaban dari Mbak Siti Nur. Oh, dari Nur Alifah dulu nih. Ini Nur Alifah, pantang menyerah, suka belajar hal baru dan mudah beradaptasi. Luar biasa, pantang menyerah, suka belajar hal baru dan mudah beradaptasi. Terima kasih Mbak Nur Alifah. Kemudian Siti Nur Hasanah, disiplin, tepat waktu, bertanggung jawab. Oke, bagus. Kemudian Ahmad Adi, daya hafal tinggi, cepat belajar, disiplin. Oke, mantap. Cepat menghafal ya, berarti seorang memorizing.
Mas Bimo Fajar, senang menolong, disiplin, friendly. Oke, ramah ya. Terima kasih Mas Bimo Fajar. Mas Ari Argiansyah, jujur, percaya diri, penuh semangat. Wah, ini orangnya antusias nih. Terima kasih. Kemudian bisa bekerja dalam tim, friendly. Oh, ini lanjutan dari Mbak Inggit ya. Mas Asep Supriyadi, fisik, mental, disiplin. Wah, fisiknya bagus, mentalnya bagus, disiplinnya bagus. Mantap sekali. Lanjut Mbak Yanti, bisa bela diri, cekatan, mudah hal baru. Wah, jangan-jangan ini anak taekwondo atau anak ini nih, karate nih. Muhammad Bayu, bertanggung jawab, cepat tanggap dan cekatan. Rahman Nur Fadila, mudah dalam menghafal apapun, suka akan hal baru. Kemudian Nelson Dos Santos, percaya diri, senang belajar hal-hal baru dan pribadi yang menyenangkan. Gerak cepat, Mbak Dewi, disiplin, tanggung jawab. Oke, terima kasih. Mr. Bintang, disiplin, bertanggung jawab, tepat waktu. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan 3 kelebihannya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Mbak Narti, konsisten, pekerja keras, jiwa pemimpin. Oke, mantap Mbak Narti. Meskipun wanita harus bisa menjadi pekerja keras. Selanjutnya, silakan. Bagi yang belum ikut, langsung tuliskan 3 kelebihanmu di kolom chat. Oke, baik sekali. Kemudian Ahmad Syifaur Rashid, bertanggung jawab, disiplin, jujur. Oke, mantap. Oke, waktunya 1 menit lagi. Saya masih berikan kesempatan untuk teman-teman semua memberikan kelebihannya masing-masing di kolom chat. Sehingga ketika kita semua bisa mengetahui kelebihan-kelebihan kita, nanti kita akan mudah mengarahkan kemana bakat atau apa saja industri yang harus kita geluti di sana. Dan ini akan dibahas sedikit mendalam dalam materi ini. Oke ya. Oke, saya lanjut. Belum ada chat yang baru. Sudah ada nih, mohon maaf. Sudah ada tambahan 1 lagi. Mbak Ayu Prima Wiyanto, percaya diri, jiwa pemimpin, aktif komunikasi. Baik, terima kasih. Terima kasih atas respon positifnya. Silakan bagi teman-teman semua yang belum berkesempatan, tuliskan saja. Saya sambil melanjutkan. Ketika teman-teman semua sudah menuliskan kelebihan teman-teman semua, maka selanjutnya adalah mau tahu nggak cara teman-teman bisa melihat potensi lebih dalam lagi. Ini bagi khusus yang belum menemukan, dan ketika seseorang yang sudah menemukan bakatnya, kelebihannya, mau tahu nggak saya kasih tahu satu tools yang sangat powerful, yang sangat simple, sederhana, tapi gue banget. Dan ini saya sudah geluti dari tahun 2013. Saat itu tahun 2013 saya menjadi seorang pribadi yang pendiam, introvert, tidak mampu untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Tetapi ketika saya menemukan cara ini, tools ini, kemudian saya latih diri saya, maka tahun 2016, dalam 3 tahun berproses, alhamdulillah saya sudah berhasil berbicara di kurang lebih dari 1.000 orang. Padahal tahun 2013 saya merasa diri saya adalah seorang penakut, tidak bisa berbicara di depan umum. Tapi tahun 2016 saya bisa berbicara di depan umum, bahkan di depan lebih dari 1.000 orang. Mau tahu caranya bagaimana? Silakan yang mau tahu, tulis mau di kolom chatnya masing-masing. Oke, Mbak Dewi mau ya. Terima kasih Mbak Dewi. Wah, Ahmad Syifaur Rashid mau ya. Terima kasih. Silakan tulis mau. Oke, Mas Nelson, Mas Bayu. Oke, mau dong Pak. Mas Aldi, Mas Adi ya, Fadila. Oke, Mas Bimo. Baik. Nah, ini adalah rahasia di antara kita semua. Anda semua, walaupun Anda di berbagai macam
daerah, ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta, ada yang di luar Jawa, ada yang di Sumatera mungkin, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, di Bali, ataupun yang lainnya. Anda bisa mencari info sedetilnya nanti setelah ini tentang konsep yang saya berikan kepada Anda semua. Khususnya bagian di Jakarta, Jabodetabek itu bisa diskusi kepada saya. Seperti itu. Apa tools itu? Apa cara itu? Caranya adalah sebuah metode yang namanya Stephen. Ya, mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar atau baru pertama kali tahu metode Stephen. Saya izin terlebih dahulu. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode Stephen. Stephen adalah cara kita menemukan bakat genetik bawaan dari dalam diri sendiri. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kecerdasan dominan genetik kita, itu akan mudah untuk mengarahkan industri yang perlu kita dalami agar kita menjadi seorang expert di bidang masing-masing. Menurut konsep Stephen, otak manusia terbagi menjadi 5 bagian. Saya ulangi, menurut konsep Stephen, otak manusia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama sensing, yang kedua thinking, yang ketiga intuiting, yang keempat feeling, dan yang kelima instinct. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Saya katakan kepada semuanya bahwa setiap kita mempunyai 5 belahan otak ini. Setiap kita mempunyai 5 belahan otak ini, akan tetapi ada satu belahan yang dominan, yang lebih banyak persentasinya dibanding 4 belahan lainnya. Ketika kita sudah mengetahui belahan yang dominan tersebut, maka otak dominan tadi yang akan menjadi pemimpin keempat belahan otak lainnya. Ibarat kata gerbong kereta api, ya. Kalau Anda naik kereta api itu kan ada gerbong utama tuh, masinisnya. Nah, masinisnya itu di gerbong utamanya itu adalah otak dominan Anda. Sehingga ketika masinisnya belok kanan, Anda akan ikut belok kanan. Belok kiri, Anda ikut belok kiri. Berhenti, Anda ikut berhenti. Keempat belahan otak yang lainnya. Nah, itulah yang menggambarkan tentang belahan otak dominan. Setiap belahan mempunyai kelebihan masing-masing. Setiap belahan mempunyai kelebihan masing-masing. Yang pertama adalah sensing, memorinya kuat. Yang kedua, rajin, ototnya juga kuat. Sensing adalah otak kecerdasan yang dominannya di sebelah kiri bawah. Otak kiri bawah. Jikalau ada di antara teman-teman semua yang kecerdasan dominannya adalah sensing atau otak kiri bawah, biasa disebut dengan bahasa ilmiahnya limbik kiri, maka biasanya ciri-ciri yang paling menonjol adalah Anda seorang pekerja keras, kemudian memorinya kuat. Seperti itu. Ada lagi otak kiri atas, bagian atas, yaitu thinking. Dia mempunyai kelebihan pandai dan dia logis, analitis. Nah, disebut dengan neokortek kiri atau otak kiri atas. Kemudian selanjutnya adalah otak kanan atas, yaitu intuiting. Dia mempunyai kelebihan, biasanya orang ini kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada otak kanan bawah atau limbik kanan yang disebut dengan feeling. Dia mempunyai kecerdasan ekstra personal. Hubungan ke orang lain tuh dia bagus, friendly, kemudian ramah, kemudian asik, kemudian peka sama orang lain. Ya, dia bisa memahami emosi orang lain. Nah, ini biasanya cenderung ke otak kanan bawah atau feeling. Atau yang terakhir, belahan yang kelima yaitu insting. Insting adalah otak tengah dominannya. Sehingga
otak insting ini menjadi otak yang mempunyai kelebihan multitalenta. Multitalenta tuh semuanya bisa, tapi setengah-setengah, nggak ada yang dalam. Ya. Nah, kira-kira Anda tuh apa? Sensing kah, thinking kah, intuiting kah, feeling kah, atau insting? Dari beberapa kecerdasan atau kelebihan yang tadi teman-teman sampaikan, ada yang menggambarkan sedikit. Saya friendly orangnya. Oh, berarti dia cenderung feeling. Meskipun nanti ada alat tesnya yang untuk bisa memvalidasi hasilnya 95% keakuratan. Kalau seperti ini kita masih menekankan kurang lebih 40%. Ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada AB, A, B, O, ini adalah golongan darah. Golongan darah O, dia berarti cenderung ke feeling-feelingan. Orangnya mudah baper, tapi orangnya juga peka, gitu. Suka ngobrol, friendly. Rata-rata golongan darah O mempunyai sifat ke feeling-feelingan yang dominan. Yang kedua, misalkan B, intuiting. Intuiting ini cenderung tadi kreatif, punya banyak ide, solutif, idenya cemerlang, dibilang unik-unik, tapi orang lain mengatakan biasanya aneh. Kalau golongan darah A, biasanya dia cenderung ke thinking-nya atau otak kiri atasnya lebih dominan. Ya, sehingga dia cenderung logis, analitik, kemudian data, dan lain-lain. Sedangkan AB, dia sukanya praktek, sukanya bergerak, sukanya berkeringat. Maka dia cenderung ke otak kiri bawah yang bernama sensing. Nah, bagaimana dengan insting? Insting ini bisa mempunyai golongan darah apapun. A, B, O, atau AB. Sehingga otak insting ini sangat dipengaruhi oleh golongan darahnya masing-masing. Misalkan contoh, saya punya teman orang insting golongan darah O. Maka dia cenderung baper. Atau insting golongan darah AB. Maka dia cenderung untuk pekerja keras. Untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, teman-teman dari sini bisa mengklasifikasi sementara. Masih bisa berasumsi walaupun nanti wajib untuk divalidasi dengan cara dites Stephen di masing-masing kotanya yang ada. Oke ya, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kehebatan dari masing-masing mesin kecerdasan. Ini bagaimana ya? Ngilangin ininya hitamnya. Oke, yang pertama sensing. Tadi saya katakan ototnya kuat. Yang kedua thinking. Thinking logikanya bagus. Yang ketiga intuiting. Intuiting itu mempunyai kreativitas yang sangat hebat. Intuiting ini 10 langkah lebih maju biasanya pikirannya dibanding orang-orang yang lainnya. Kemudian selanjutnya feeling. Feeling ini jago bicara, friendly, bersahabat, ya. Dan yang terakhir adalah insting. Insting apa kelebihannya? Serba bisa. Nah, ini kelebihan dari masing-masing mesin kecerdasan. Selanjutnya adalah sebentar. Ini bagaimana cara menghilangkan yang hitam-hitamnya ini? Oke, nggak bisa ya, biarin dah, nanti hilang sendiri mudah-mudahan. Selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui tadi kira-kira kita tuh sensing kah, thinking kah, intuiting kah, feeling kah, atau insting kah, maka kita bisa fokus kepada 5 hal ini. Masing-masing bagian difokuskan ke bagian yang khusus. Contohnya, saya kasih tahu. Sensing. Biasanya orang sensing itu fokus pada penampakan.
orang sensing itu dia kalau misalkan ada misalkan penitiknya ketinggalan kalau cewek ya, nggak, aduh penitiknya ketinggalan, dia tuh serisih gitu, karena penampakan dia tuh ada yang kurang gitu. Atau misalkan biasanya dia pakai sepatunya yang hitam karena sudah terbiasa tuh dia risih gitu, nggak terbiasa dengan penampakan-penampakan yang lain gitu. Dan biasanya orang sensing pun menilai orang lain juga dengan penampakan luarnya dulu. Wah, kira-kira orangnya ganteng nih. Biasanya dia akan respect. Orangnya rapih nih. Orangnya disiplin nih. Tapi kalau melihat orang yang acak adul, rambutnya nggak karuan, kemudian telat, biasanya orang sensing tuh sangat-sangat mengingat kekurangan atau kejelekan teman-temannya. Karena apa? Karena mereka fokus pada yang zohir. Menurut mereka, mereka sangat mengandalkan 5 panca indera yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Apa itu panca inderanya? Yang pertama adalah penglihatan. Maka biasanya orang sensing harus terlihat buktinya secara nyata, real, bisa dilihat saat itu juga. Kemudian yang kedua, indera pendengaran. Dia bisa mendengar suaranya. Indera peraba, dia bisa merasakan. Indera penciuman, dia bisa mencium bau harumnya atau bau apanya yang lainnya. Dan indera pengecap, dia bisa merasakan rasa, baik itu manis ataupun yang lainnya. Kalau ngobrol sama orang sensing, itu hadirkan bukti-bukti. Hadirkan sebuah visualisasi yang sangat nyata. Dengarkan suaranya. Sehingga orang sensing fokus pada penampakan. Yang kedua, orang thinking, dia ciri-ciri adalah sangat logis, sangat mengandalkan akalnya. Dia fokus kepada akalnya. Dia nggak mau hal-hal yang bertele-tele. Dia akan mencerna dengan begitu logis antara sebab dan akibat sehingga dia betul-betul orangnya maskulin, cool. Nggak banyak ngomong, nggak banyak bacot, kalau bahasa Batawinya. Kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan, dia tahu prioritas-prioritasnya A, B, C, D, gitu ya. Kemudian yang ketiga, biasanya orang intuiting fokus kepada imajinasi, fokus kepada daya kreativitasnya. Orang intuiting nggak mudah baperan, kecuali orang intuiting yang golongan darah O. Tapi golongan darah O itu hanya sifatnya sementara. Dia fokus kepada ide-ide. Orang intuiting itu sangat menghargai ide-ide orang lain. Orang intuiting itu cenderung fokus kepada ide-idenya masing-masing. Dia biasanya mempunyai mimpi-mimpi besar, mimpi-mimpi yang sangat tinggi, tapi mohon maaf kekurangannya salah satunya untuk orang intuiting, dia eksekusinya lemah sekali. Idenya banyak, eksekusinya lemah. Sedangkan tadi kekurangan orang thinking, saya belum sebutkan ya. Kekurangan orang thinking, dia sangat tidak peka, cenderung tidak peka kepada orang lain. Cenderung tegas, bukan galak ya. Lebih sifatnya kalau saya positifnya adalah tegas. Adapun sensing cenderung mata duitan. Cenderung duniawi, fokus kepada duniawi. Itu kekurangan dari masing-masing 3 kecerdasan sebelumnya. Selanjutnya adalah feeling. Feeling fokus kepada perasaan. Biasanya orang feeling ini suka nggak enakan. Orang feeling ini cenderung memikirkan orang lain. Cenderung melihat sesuatu dari pandangan orang lain. Dia suka nggak ya saya giniin? Dia suka nggak ya kalau misalkan saya katain gini atau saya ucapkan kata-kata seperti ini? Itu biasanya orang feeling itu sangat-sangat fokus kepada perasaan. Maka orang feeling kelebihannya dia empatinya tinggi, simpatinya tinggi, tapi kekurangannya dia baperan. Selanjutnya adalah insting. Insting fokusnya kepada peranan. Dia mencari, dia suka nimbrung. Dia suka kesana kemari karena dia multi talenta tuh dia suka berperan, memberikan peran. Meskipun perannya cuma setengah-setengah, tapi ketika perannya itu dimaksimalkan, maka dia sangat bahagia. Nah,
ketika kita sudah mengetahui siapa diri kita, entah itu sensing, thinking, intuiting, atau feeling, maka biasanya nanti untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa memasukkan kata kunci ataupun cara-cara. Kalau misalkan kita ngomong sama orang sensing, ya hadirkan bukti-bukti nyata. Kalau ngomong sama orang thinking, siapkan logika dan data yang betul-betul logis. Kalau ngomong sama orang intuiting, siapkan analogi metafora yang banyak. Kalau ngomong sama orang feeling, libatkan perasaan supaya dia dapat feel-nya. Kalau ngomong sama orang insting, dia ajak berperan, ajak ikut kontribusi. Wah, itu sangat senang sekali orang-orang insting. Kan jadi enak gitu ya. Nah, ini kunci sukses dari masing-masing kelima kecerdasan ini. Orang sensing untuk meningkatkan kesuksesannya, dia harus meningkatkan frekuensi, jam terbang, latihan. Ya, salah satu contohnya adalah misalkan Cristiano Ronaldo. Itu orang sensing banget kalau misalkan kita riset. Dia meningkatkan jam terbang latihan untuk bisa mencapai seorang yang expert. Dia rela lari berpuluh-puluh kilo lebih banyak daripada teman-temannya karena dia mempunyai tekad untuk bisa menjadi atlet sepak bola. Ini di saat Ronaldo masih belum terkenal saat ini. Ya. Selanjutnya orang thinking. Orang thinking kalau mau sukses, kunci suksesnya adalah menyusun prioritas. Biasanya orang thinking yang bagus tahu dia prioritasnya A, B, C, D. Saat ini saya ngerjain ini, saat ini saya ngerjain ini, besok saya ngerjain ini. Itu disusun skala prioritasnya. Sedangkan orang intuiting memperbaiki kualitas. Kualitas itu nggak sekedar tadi, Anda mempunyai ide banyak, tapi kualitas ide Anda bagaimana? Apakah ide itu bisa dilaksanakan, atau ide itu masih mentah? Nah, maka ini harus diperbaiki kualitasnya. Baik itu dari kualitas pendidikan Anda, kualitas pribadi Anda, kualitas sikap Anda, dan lain-lain. Adapun orang feeling, kunci suksesnya adalah bagaimana Anda mampu memimpin diri Anda sendiri terlebih dahulu. Anda tidak baperan, Anda tidak suka marah-marah, Anda tidak suka suuzon, Anda tidak suka gibah. Itu pimpin diri Anda sendiri sebelum Anda memimpin orang lain. Sedangkan orang insting, kunci suksesnya adalah dengan cara menolong orang lain, menolong teman. Semakin Anda banyak menolong, maka semakin ada pertolongan balik kepada diri Anda masing-masing. Nah, menarik ya, saling berkaitan satu sama lain. Ini silahkan dicatat kalau misalkan teman-teman mempunyai buku catatan dan pensilnya ataupun pulpennya, karena ini tidak didapatkan di materi-materi yang lain. Nah, bagaimana cara belajar kelima kecerdasan ini? Orang sensing biasanya cara belajarnya adalah dengan cara menghafal. Dia harus menghafal. Dia kalau mau tampil di public speaking, biasanya dia ngapalin dulu tuh skrip, naskahnya. Maka orang sensing ini sebenarnya cocok atau berpotensi untuk menjadi seorang artis. Ya, dia menghafal teks untuk di drama. Itu cocok untuk orang sensing. Karena kaitannya dengan hafalannya. Atau orang sensing juga cocok dan sangat dianjurkan menjadi penghafal Al-Quran. Seperti itu. Orang thinking cara belajarnya dengan menalar, menghitung. Menalar, menghitung. Ya. Orang intuiting cara belajarnya dengan cara memolakan. Kemudian orang feeling cara belajarnya dengan cara mendengar. Orang feeling ini suka mendengar. Biasanya orang feeling dia lebih ingat apa yang dia dengar dibanding apa yang dia baca. Seringkali orang feeling cenderung, dulu tuh dosen gue pernah ngejelasin tentang ini nih. Dan gue masih ingat sampai sekarang. Dibandingkan dia baca langsung di buku, itu agak kurang bagi orang feeling. Adapun orang insting, cara belajarnya dengan cara merangkum. Merangkum itu tuh dari hal-hal yang sifatnya universal dulu, intisarinya dulu, setelah itu baru dirinci. Ya.
Nah, ini cara-cara belajar dari masing-masing mesin kecerdasan. Selanjutnya, kebiasaan. Ada beberapa kebiasaan yang menonjol, yang dominan. Saya katakan dominan ya, karena di sini adalah otak dominan. Kita mempunyai 5 belahan tadi, tapi ada satu yang dominan. Orang sensing mempunyai dominasi atau dominan itu main, suka bergerak, suka praktek. Maka biasanya orang sensing ketika kecil dulu suka mainnya kemana-mana, jauh. Ya, jauh sekali biasanya orang sensing. Karena memang dia cenderung ingin menghabiskan energinya dengan cara bermain. Orang thinking, kebiasaannya cenderung serius. Jadi itu nggak banyak omong, serius. Bawaannya juga serius. Dosen kalau orang thinking, itu biasanya dosen yang serius. Tegas, bisa dibilang galak juga, killer juga, bisa dibilang dosennya susah ngasih nilai karena dia betul-betul serius, tegas, logis. Kalau jawabannya nggak nyambung langsung dicoret salah. Orang intuiting cenderung usil. Saya punya teman orang intuiting, saking usilnya, ini nauzubillah min zalik ya, dia ada kucing di rumahnya, kucing laki-laki, kemudian bagian, mohon maaf, bagian bijinya dikasih balsem. Itu kan usil banget. Ya, sehingga apa? Sehingga kucingnya kepanasan. Itu saking usilnya tuh orang intuiting. Kemudian orang feeling cenderung apa? Cenderung santai. Santai, ya. Dia nggak suka buru-buru, dia santai. Dia nggak suka hal-hal yang sifatnya serius-serius amat. Nah, orang insting cenderung kebiasaannya suka nimbrung. Di sini ada, di sana ada. Pernah nggak sih kalian punya teman di mana-mana ada? Di Rohis ada, kemudian di OSIS ada, di Marawis ada, di Paskibra juga ada, di basket juga bisa. Pernah nggak sih? Ya. Nah, ini biasanya cenderung dia mempunyai kecerdasan sebagai orang insting. Nah, kita sudah sampai ke tokoh-tokoh yang sudah tes Stephen. Siapa saja tokoh-tokoh yang sudah tes Stephen? Saya yakin pasti Anda semuanya tahu nih. Dua tokoh ini adalah tokoh yang mewakili ya. Banyak tokoh-tokoh lain yang sudah tes juga, tapi saya tidak bisa menyampaikan semuanya satu persatu. Aagim dan Ipo Santosa. Keduanya sudah dites dan hasilnya adalah sensing introvert. Artinya dia mempunyai daya fisik yang bagus, hafalan yang bagus, ya, memori yang bagus, dan dia mempunyai jiwa perdagang yang kuat. Selanjutnya adalah sensing extrovert. Sensing extrovert itu ada Pak Ari Ginanjar, sama ada Opik. Saya nggak bisa nyanyi soalnya. Ya, saya pasti tahu ini lagunya Opik. Tombol hati ada 5 perkaranya. Nah, itu dia ternyata sensing extrovert. Sensing memang bagus untuk menyanyi ya. Dia mempunyai bakat olah vokal. Dia menjadi kecerdasan kedua yang dianjurkan atau yang mempunyai kecenderungan untuk bisa menjadi penyanyi. Yang pertama adalah orang intuiting sebenarnya. Tapi orang sensing juga bagus untuk bisa bernyanyi. Selanjutnya adalah nih. Ini dulu ngefans banget ini sama si satu ini, si Raiso ini. Cantiknya luar biasa, suaranya khas. Ternyata dia juga sudah tes Stephen, hasilnya adalah thinking introvert. Dan ada Indra Bekti. Sedangkan yang thinking extrovert adalah ada siapa ini? Habib Muhammad Rizik Syihab. Dia sudah dites hasilnya thinking extrovert. Dan ini satu lagi penyanyi yang saya beberapa kali ya, hampir 4 kali, 5 kali ketemu beliau, bahkan saya yang langsung mengetes Stephen beliau, yaitu Fatin Sidqia Lubis.
Hasilnya adalah thinking extrovert. Ketika saya ketemu sama Fatin, ngobrol sama manajemennya juga, tuh dia mengatakan, ih ini gue banget nih, ini bener nih. Oh pantesan ya saya orang yang begini gitu kan. Itu seru deh, saya ketemu 5 kali sama Mbak Fatin ini. Selanjutnya untuk intuiting. Nah, di sini intuiting ada Mas Jaya Wijaya, ini seorang pebisnis sukses yang mendirikan Yuk Bisnis. Kemudian ada Mas Alvin, anaknya almarhum Alifin Ilham. Selanjutnya ada Mbak Maya Estianti dan Mbak Meda Safira. Ini untuk intuiting extrovert. Kemudian selanjutnya ada feeling. Nah, ini yang nggak kalah penting nih. Biasanya jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Biasanya siapa yang kita dengar itu? Ustadz Maulana. Ini Ustadz Maulana sudah dites TV hasilnya feeling introvert. Dan Mbak Oki Stiana Dewi juga hasilnya sama. Mereka mempunyai public speaking yang bagus. Mereka mempunyai daya bicara yang sangat mempengaruhi banyak orang. Sehingga banyak orang yang tersentuh dengan masing-masing gayanya sendiri. Adapun yang feeling extrovert, wah ini ada sahabat saya ini, Bang Hamis Daud. Bang Hamis Daud setelah dites hasilnya adalah feeling extrovert. Dan ada satu lagi Nelly Guslau. Ya. Dan yang terakhir insting, yaitu ada Maudi Ayunda dan ada Ustadz Yusuf Mansur. Ya, menarik sekali bukan? Ada banyak tokoh yang sudah tes Stephen dan mereka juga sudah mengetahui kecerdasan masing-masing. Dan nanti ketika Anda sudah tes Stephen, saya membuka program coaching untuk siapapun yang tes Stephen kepada saya. Karena dengan Anda tes Stephen kepada saya akan berikan value coaching selama 6 bulan. Bagaimana Anda bisa naik kelas, bagaimana Anda bisa meningkatkan kapasitas Anda, bagaimana Anda bisa fokus kepada kecerdasan dominan Anda, sehingga Anda bisa mempunyai hidup yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Nah, wakulihal seperti itu, materi kita sudah selesai, saatnya kita sesi diskusi dan tanya jawab. Saatnya kita sesi diskusi dan tanya jawab, silahkan teman-teman semua untuk bisa mengaktifkan kolom chatnya ataupun mengaktifkan video, bukan video ya, videonya juga termasuk kalau boleh, dan mengaktifkan mikrofonnya, ya. Namun sebelum itu saya minta izin untuk kurang lebih 5-7 menit untuk ke kamar mandi dulu, ya. Silakan teman-teman semua untuk bisa menuliskan pertanyaannya di chat terlebih dahulu ya. Saya mohon izin ke kamar mandi sambil nanti kita diskusi karena diskusi kita sampai kalau mau siap jam 6 saya siap kok sampai jam 6 sore. Ya. Oke, sebentar. Silakan tuliskan pertanyaan. Ini sengaja ya lagunya. Hehehe.
Yes, halo semuanya. Mohon maaf, tadi saya pasca melaksanakan kamar mandi. Baik teman-teman semua, sesi tanya jawab kita akan mulai. Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang sudah ada di chat. Silakan teman-teman semua untuk bisa kembali aktifkan video Anda. Dan bagi Anda yang mau bertanya bisa langsung di chat atau langsung aktifkan mikrofonnya. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Mas Asep Supriyadi. Izin bertanya Mas, cara apa ketika lagi down untuk banyak masalah atau urusan untuk meningkatkan mood dari golongan darah O yang menggunakan otak bagian kanan feeling? Sama bagaimana cara menetralkan hati jiwa ketika tujuan yang kita sudah perjuangkan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Terkadang emosi selalu naik terus dan susah move on. Oke, mantap, luar biasa. Ini pertanyaannya Kang Asep ya. Nah, Kang Asep, ketika misalkan Kang Asep sudah tes Divin dan memang hasilnya sudah feeling, maka nanti akan ada caranya. Cara salah satu yang saya kasih tahu, bocorkan di sini adalah dengan cara curhat, diskusi. Itu cara salah satu untuk feeling meningkatkan mood-nya. Untuk bisa meningkatkan semangatnya, meningkatkan daya motivasinya. Nah, dengan kita cara curhat tadi, maka ia kembali ke cas lain itu, energi yang betul-betul sudah terkuras habis. Dan bagaimana cara menetralkan hati yang ketika tujuan kita tidak tercapai, supaya nggak susah move on, ini kalau saya lebih menekankan Kang Asep untuk bisa betul-betul menyadari bahwa setiap usaha, setiap perbuatan, setiap niat baik yang sudah kita maksimalkan perjuangkan, maka itu lebih penting di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hasilnya. Proses lebih disukai, proses lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hasilnya. Hasil itu sebenarnya adalah bonus. Dan kalau hasil kita belum baik, maka artinya harus ada yang diperbaiki di prosesnya. Ada yang perlu diganti caranya. Ada yang perlu dikreatifkan, diinovatifkan dengan teknik-tekniknya. Maka Kang Asep bisa memperbaiki diri dengan cara memperbaiki teknik, cara ataupun motivasi dan niat yang lainnya. Kalau misalkan hasilnya masih belum bagus. Tetapi jangan bersedih hati bahwa setiap takdir yang Allah berikan adalah takdir terbaik untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Bahkan sekalipun orang buta pun ditakdirkan buta, Allah punya hikmah di balik kebutaannya dia. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita dari YouTube-nya Musyari Rasid Al-Afasi, bahwa ketika dia safari Quran ke berbagai penjuru dunia, ada seorang anak yang buta, tapi dia terus menghafalkan Al-Quran. Ketika ditanya oleh Musyari Rasid Al-Afasi, Syekh besar Imam Masjidil Haram, apakah kamu ingin didoakan agar matamu tidak buta lagi? Kemudian setelah itu dia mengatakan, si anak tadi mengatakan, saya tidak mau untuk didoakan agar sembuh dari buta ini. Biarkan apa yang Allah berikan saya terima dengan apa adanya. Dan saya justru sangat bersyukur karena nanti di hari kiamat hisab saya lebih ringan dibandingkan orang-orang yang matanya normal. Seketika itu Musyari Rasid langsung menangis. Ya, nah inilah hal-hal yang kita harus lihat hikmah di balik setiap peristiwa.
Mungkin orang lain melihat kita atau mungkin kita melihat dia orang yang buta, orang yang cacat. Tetapi dia melihat dirinya sendiri adalah orang yang sangat beruntung karena hisabnya nanti lebih ringan dibandingkan hisab kita. Ini Kang Asep. Dan nanti kalau Kang Asep ikut coaching bersama saya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan ke depan, maka Kang Asep nanti akan belajar bagaimana caranya redefining, memaknai ulang dari setiap kejadian yang ada. Ya, gitu Kang Asep, kurang lebihnya, mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Yusuf. Gimana cara tidak kepikiran dengan underestimate orang sekitar yang selalu berpikir kalau kita selalu buruk terhadap mereka? Wow, pertanyaannya berat tapi singkat dan padat. Bagaimana caranya? Cara yang pertama kali adalah kita harus percaya pada diri sendiri dan kita harus mengerti bahwa tidak semua orang bisa kita bahagiakan secara sempurna. Kalau bahasa dari seorang tokoh dari barat, saya lupa namanya, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Ya, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita hanya bisa membahagiakan adalah orang-orang yang kita pilih untuk bisa dibahagiakan. Artinya apa? Artinya omongan orang lain, kemudian underestimate orang lain, suuzon orang lain, kemudian pikiran buruk orang lain, itu tidak bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana diri kita memandang orang lain. Kita bisa mengontrol apakah kita menerima cemooh, kemudian bullying orang lain atau tidak. Bahasa Imam Syafi'i adalah kurang lebih begini bahasanya. Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak membalas orang yang membicarakan saya dengan membalas bicara. Ya. Saya selalu mendiamkan karena biasanya anjing yang bergonggong itu tidak mempunyai faedah apa-apa. Artinya maksudnya apa? Biarkan dia menggonggong karena kita tidak ada urusan dengan dia. Biarkan dia mengatakan A, B, C, D karena kita punya tujuan. Nah, orang yang suka terdistraksi dengan eksternal, biasanya dia mempunyai kecenderungan ekstrovert, sangat terpengaruhi dengan stimulus dari luar. Maka saran saya adalah mencari komunitas, mencari sebuah perkumpulan yang positif untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Wah, makin lama makin panas ya, pertanyaannya juga makin berat. Silahkan bagi teman-teman semua, saya sangat respect kepada teman-teman semua yang berani bertanya secara langsung di speaker. Kalau belum berani, tidak apa-apa deh, tulis di chat. Kemudian teman-teman semua juga saya sangat apresiasi kepada orang-orang yang mengaktifkan videonya. Karena saya sangat senang bisa melihat wajah-wajah bahagia, wajah-wajah semangat Anda semua. Kalau misalkan saya tidak bisa melihat wajah Anda secara langsung, maka saya berpositif thinking bahwa Anda mempunyai sebuah kesibukan yang lain, dan tapi Anda menyempatkan hadir untuk belajar saat ini. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab dari Mbak Ayu Primawianto, bagaimana cara mengatasi banyak distraksi dari orang lain atau lingkungan sekitar yang kadang bikin emosi atau sensi, sehingga membuat kita kurang bisa memaksimalkan kelebihan yang sebenarnya ada dalam diri kita, sehingga membuat kita kurang bisa memaksimalkan kelebihan yang sebenarnya ada dalam diri kita, yang akibatnya mempengaruhi produktivitas kita. Oke, bagus nih pertanyaannya nih, cara mengatasi distraksi.
Ada beberapa kecerdasan yang gampang sekali terdistraksi. Seperti contoh intuiting, itu mudah sekali terdistraksi. Kemudian yang kedua insting, mudah sekali terdistraksi. Yang ketiga feeling, mudah juga terdistraksi. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi distraksi orang lain agar produktivitas kita tidak terganggu? Caranya adalah dengan membuat to-do list. Membuat sebuah catatan khusus apa saja yang ingin kita kerjakan. Sehingga apa? Sehingga setiap kali ketika terdistraksi, kita bisa melihat catatan tadi. Kita bisa melihat apa aja yang kita mau lakukan. Kita perlu belajar dari orang thinking yang bisa menyusun prioritas dengan tegas dan disiplin. Ya. Nah, ini ada beberapa. Terima kasih Mbak Dewi Larasati sudah membuka videonya, dan Muhammad Yusuf tadi sudah membuka, cuma off lagi. Ya, sehingga itu kita perlu yang namanya to-do list, perlu yang namanya catatan khusus supaya kita fokus terhadap apa yang ingin kita kejar. Seperti itu ya. Selanjutnya, wah mantap, makin banyak pertanyaannya. Selanjutnya adalah dari Siti Nurhasanah. Bagaimana cara mengatasi quarter life crisis pada tahanan pradewasa agar tidak mengganggu kinerja kita? Cakep banget nih. Kalau dalam dunia NLP itu ada namanya fase chaos. Fase chaos ini adalah fase di mana kita ingin berubah, kemudian sudah melakukan hal-hal yang dianjurkan dalam berubah, setelah itu banyak masalah. Ya. Nah, ketika fase chaos ini adalah fase yang sangat menentukan apakah sebenarnya kita betul-betul ingin berubah atau tidak. Maka kata kuncinya adalah kembali ke niat besar kita. Kembali ke big why kita. Kembali kepada alasan kita untuk berubah. Biasanya orang yang menyerah itu mempunyai kelemahan dalam big why-nya. Kenapa saya harus melaksanakan ini? Itu big why, itu pertanyaan, kenapa saya harus melakukan ini? Itu harus digali dulu tuh big why-nya. Nah, supaya bisa melewati fase chaos ini, harus clear big why-nya apa. Karena dengan begitu kita bisa konsisten dalam berubah, terutama fase-fase pradewasa itu fase-fase remaja yang sangat labil ya. Memang saya juga merasakan fase remaja yang sangat labil, tetapi selama kita masih berada dalam lingkungan positif, kegiatan yang positif, maka terus bertahan di sana. Mudah-mudahan pasti ada jalan keluar cepat atau lambat. Seperti itu ya Mbak Siti Hasanah ya. Ya, terima kasih Muhammad Bayu sudah mengaktifkan videonya kembali. Selanjutnya, salam. Bagaimana cara mengurangi sifat perfeksionis dalam diri sendiri? Ini dari Mbak Yanti Wulandari. Caranya adalah, ini saya ada juga punya menti yang sangat perfeksionis kepada dirinya sendiri, sehingga kalau dia belum perfect dia nggak mau kerja gitu. Dan ini mengganggu sekali sebenarnya dalam hal sifatnya produktivitas. Karena dia betul-betul fokus kepada itu. Sebenarnya di sisi positifnya sangat bagus ya. Karena dia nggak mau ada kecacatan. Ya. Tapi sebenarnya perfeksionis itu adalah sifat yang tidak bagus, teman-teman semua. Karena apa? Karena yang namanya perfeksionis itu nggak akan ada habisnya. Sudah diperbaiki, kayaknya salah, kayaknya salah, nggak pernah puas. Maka yang harus ditingkatkan atau yang harus disadarkan adalah sebenarnya kita ingin perfeksionis tuh ingin ngapain gitu? Apa alasannya? Apakah karena kita ingin dipuji?
atau nggak mau salah sedikit pun. Kalau nggak mau salah sedikit pun, ya Anda nggak usah hidup. Karena yang namanya hidup pasti ada salah-salahnya gitu loh. Yang namanya hidup pasti ada fase di mana kita salah. Dan Nabi mengatakan kulunas khairun apa bahasa hadisnya itu setiap manusia adalah orang-orang yang salah dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang memperbaiki kesalahannya. Gitu. Maka perfeksionis seringkali mengganggu diri sendiri ataupun siapapun yang ada di dalam dirinya sehingga tidak bisa mengerjakan banyak hal. Yang harus ditingkatkan adalah bagaimana kita bisa bertawakal, menyerahkan seluruhnya kepada Allah setelah kita berusaha maksimal. Itu yang paling baik menurut saya. Usaha maksimal, full gas full 100%, setelah itu kita tawakalkan hasilnya. Nah, ya. Izin coach, bertanya coach. Oh, silakan Muhammad Bayu. Jadi gini coach, kita dalam dunia kerja kan kita nggak tahu nih orang ini udah tes Stephen apa belum kan. Tapi dalam dunia kerja nih kita bisa lah sedikit menebak gitu kan. Sama tadi seperti yang sebelumnya yang perfeksionis tuh dok, itu coach. Nah di situ tuh ada satu pimpinan saya seperti itu, dia perfeksionis, tapi kita berusaha untuk perfeksionis itu selalu agak sedikit salah di mata dia. Coach. Jadi pertanyaannya apa tadi? Tentang teman yang perfeksionis? Pertanyaannya bagaimana kita mengatasi? Kan kalau menurut saya yang saya lihat nih terhadap pimpinan saya, kalau dia nih agak sensing gitu. Dia orangnya agak sensing gitu. Tapi itu kita udah berusaha ya seperti yang tadi materi yang coach bilang tuh, kalau kita tuh harus berusaha ya untuk memasuki lingkungannya gitu kan. Seperti itu. Nah, terus cara mengatasinya tuh gimana? Kita udah memasuki dunia dia nih, tapi menurut dia nih agak kurang pas gitu. Ya. Oke. Ya, gitu. Ya, oke, terima kasih Muhammad Bayu. Saya dahulukan karena berani bertanya secara langsung ya. Bagaimana cara mengatasi orang sensing yang agak perfeksionis? Memang orang sensing yang biasanya kecerdasan yang paling perfeksionis itu orang intuitif. Yang kedua orang thinking dan yang ketiga orang sensing. Itu kecerdasan yang sering perfeksionis. Nah, caranya bagaimana ketika kita sudah berusaha maksimal kemudian menurut dia masih salah? Cara yang paling gampang adalah bilang ke dia, oke, sekarang berikan standar kepada saya seperti apa yang Anda mau. Ya. Orang yang perfeksionis biasanya mempunyai standar-standar khusus gitu. Nah, kamu harus tahu dengan cara bertanya, dengan cara membaca sifat-sifatnya dia, atau dengan cara mencari referensi dari orang lain, teman-temannya. Standar khususnya tuh seperti apa gitu, supaya kamu tuh nggak selalu salah di mata dia. Misalkan contoh gini, oke saya kerja bikin dokumen. Ini dokumennya sudah selesai. Kemudian ini masih salah. Oke Pak, berikan saya standar yang jelas, yang bisa terukur, sehingga saya tidak mengulangi kesalahan saya. Dan Bapak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari diri saya. Standarnya apa? Gitu. Kalau standarnya belum jelas, kamu ngasih lagi, salah lagi, kamu ngasih lagi, salah lagi. Itu akan capek di kamu sebenarnya. Jadi cari dulu standar dia seperti apa. Nah, standar orang tuh beda-beda. Oh, kamu tuh cukup nilai 7. Itu sudah, menurut saya sudah bagus. Oh, kamu cukup nilai 8. Oh, kamu cukup nilai 9. Nah, kalau misalkan kamu tuh standarnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kamu
lihat, oh ternyata berat sekali nih standarnya. Maka kamu bisa negosiasi. Pak mohon izin, atau Mas mohon maaf, standar ini kalau saya lihat ke dalam diri saya belum bisa. Maka silakan Bapak untuk bisa memberikan kepada orang lain. Gitu. Karena apa? Karena memang standar kamu belum bisa mencapai standar 10 misalkan. Kamu baru bisa mencapai standar 9 atau 8. Maka lepaskan saja ke orang lain. Tapi kalau misalkan, Pak mohon izin, kalau menurut dari standar Bapak, saya tidak masuk ke dalam kriteria Bapak. Sehingga saya mohon dibantu atau mohon dikurangi standarnya. Kalau dia mau, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dia nggak mau, ya tadi kasih ke orang lain. Seperti itu. Nah, inilah yang membuat orang lain tuh respect kepada diri kita. Kita bisa menilai diri kita mampu atau tidak. Jangan kita menilai diri kita mampu, padahal diri kita juga tidak mampu. Sehingga orang lain underestimate kepada diri kita. Seperti itu Muhammad Bayu ya. Siap, Coach. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Bayu. Lanjut saya jawab pertanyaan di chat. Dari Siti Nurhasana. Oh, sudah nih. Dari Mbak Ayu Safira. Bagaimana cara berhenti membandingkan diri dengan pencapaian orang lain? Seperti merasa insecure, merasa tidak berhasil, dan takut mengecewakan orang-orang yang sudah mendukung dan percaya kepada kita. Mbak Ayu Safira, saya mau bertanya dulu nih Mbak. Mungkin Mbak Ayu mendengar ya. Silakan Mbak Ayu menjawab. Kira-kira membandingkan diri orang lain dengan diri kita itu bagus atau tidak? Silakan Mbak Ayu bisa menjawab. Mbak Ayu Safira diaktifkan mikrofonnya. Mbak Ayu, apakah masih bergabung? Mbak Ayu Safira? Masih. Oke, terima kasih. Silakan jawab kira-kira bagus atau tidak menurut Mbak Ayu? Membandingkan diri kita dengan orang lain bagus atau tidak? Silakan Mbak Ayu dijawab. Nggak bagus. Oke, nggak bagus. Kenapa alasannya? Menurut Mbak Ayu alasannya kenapa? Bikin nggak pede. Bikin nggak pede. Baik. Dan bikin insecure gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Saya sangat respect kepada Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu. Kalau menurut Mbak Ayu membandingkan diri orang lain tidak bagus untuk Mbak Ayu karena merasa bikin tidak pede, insecure, dan lainnya, maka kenapa Mbak Ayu harus membandingkan diri Mbak dengan orang lain? Padahal masing-masing diri kita mempunyai masalah yang berbeda, masing-masing mempunyai skill yang berbeda, masing-masing mempunyai takdir yang berbeda, masing-masing mempunyai lingkungan orang tua, keluarga yang berbeda. Kenapa harus dibandingkan? Itu yang pertama. Tapi menurut saya, membandingkan diri orang lain menurut saya bagus. Selama saya bisa menjadi semakin semangat untuk mengejar dirinya. Itu syaratnya. Kalau membandingkan diri orang lain membuat kita semakin tidak pede, insecure, maka lebih baik tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Stop dari sekarang. Bagaimana cara stopnya? Ya ngapain Anda bandingin? Toh nggak ada gunanya. Ngapain Anda bandingin? Toh malah membuat Anda tidak pede. Ya, maka harus di dalam pikiran bawah sadarnya adalah ditanamkan, ngapain dibandingin? Malah buat saya nggak pede. Lebih baik fokus kepada keahlian masing-masing. Tapi kalau menurut saya, wah saya nih harus seperti guru saya nih. Yang dia bisa pencapaiannya 1 tahun 5 miliar misalkan. Omset bisnisnya. Maka saya semangat. Lebih baik bagi saya untuk membandingkan diri saya dengan mentor saya. Tapi syaratnya satu. Itu membuat diri saya semakin semangat.
semakin terpacu, semakin ingin bergerak. Tapi kalau dengan membandingkan diri kita malah ciut, lebih baik nggak usah bandingin. Seperti itu ya Mbak Ayu ya. Jadi stop dari sekarang dengan Terima cara, kasih, Pak. ya sama-sama. Dengan cara ngapain kita bandingin kalau misalkan kita semakin takut. Wes lah, jalan masing-masing, takdir punya masing-masing. Keahlian punya masing-masing, kemudian lingkungan masing-masing. Seperti itu. Dari Mbak Yanti Wulandari. Saya selalu dibilang perfeksionis dan sifat saya dari kecil terbangun dari kehidupan orang tua saya ketika ada kesalahan ibu saya selalu direndahkan. Lalu ibu saya bilang jadilah wanita yang berguna agar tidak direndahkan, maka dari itu saya ingin menjadi yang terbaik. Ya. Oke. Mbak Yanti, menjadi yang terbaik, ya, menjadi yang terbaik itu adalah pilihan yang sangat tepat karena musuh dari orang baik adalah orang yang terbaik. Tetapi sifat perfeksionis itu biasanya mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah tidak mau menerima kesalahan sedikit pun. Ini bahaya kalau tidak mau. Ya, bahaya kalau tidak mau. Karena apa? Karena nggak semua, karena banyak orang yang pasti banyak salahnya. Dan ketika Anda tidak mau menerima kesalahan sedikit pun, Anda itu betul-betul menyusahkan orang lain. Tetapi kalau misalkan Anda mempunyai sifat perfeksionis yang mau menerima kesalahan orang lain dan kemudian Anda memberikan di mana letak kesalahannya, juga memberikan solusinya, itu namanya sebagai seorang mentor. Jadi Anda melihat kesalahan itu tidak semata-mata dari diri Anda, tetapi dari diri orang lain. Gitu. Menjadi pribadi yang terbaik, saya sangat apresiasi dan semuanya harus menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Tetapi ketika kita tidak mau menerima kesalahan sedikit pun, karena sifat perfeksionis kita, ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita tidak terbuka dengan nasihat orang lain, kita tidak terbuka dengan pendapat orang lain, padahal itu bagus sebenarnya. Terkait dengan masa lalu Mbak Yanti, yang dimana ibu Mbak Yanti pernah direndahkan, ini sifatnya adalah sebenarnya ada hal traumatik atau ada hal salah mengambil persepsi dari pesan yang disampaikan ibunya. Ini salah satu penyakit yang namanya penyakit kejiwaan yang perlu diluruskan sebenarnya ya. Kalau sifatnya masih rendah, insya Allah sangat mudah. Kalau sifatnya sudah sangat berat, perfeksionisnya, maka perlu latihan dan perlu treatment beberapa kali khusus. Seperti itu ya Mbak Yanti. Mbak Yanti, kira-kira kalau berada di Jakarta atau Jabodetabek, bisa kita diskusi secara offline supaya Mbak Yanti bisa mengurangi sifat perfeksionisnya. Tapi kalau sifat mencari yang terbaik itu boleh. Apa bedanya perfeksionis sama yang terbaik? Kalau menurut saya perbedaan yang mendasar adalah perfeksionis tidak mau menerima kesalahan sedikit pun. Kalau terbaik itu melihat kesalahan sebagai langkah kesuksesan atau kesuksesan yang tertunda sehingga dia memperbaikinya lagi. Seperti itu ya. Mbak Yanti, luar biasa sekali. Selanjutnya, oh sudah habis pertanyaan yang ada di chat. Silakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, saya beri waktu 10 menit lagi deh. Karena sudah jam 5:08. Ini saya sebenarnya siap-siap sampai jam 6 juga. Oke aja. Silakan dinyalakan videonya, dinyalakan mikrofonnya, bisa bertanya.
Oke, ada yang mau bertanya? Mumpung masih ada pematerinya, jikalau sudah tidak ada, maka agak sedikit banyak aktivitas. Ya, punya aktivitas yang cukup padat, merayap. Oke, baik, kalau tidak ada, saya ingin memberi nomor HP saya kepada teman-teman semua, dan sebenarnya di grup juga sudah ada, tapi saya ingin teman-teman bisa berdiskusi lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Dan bagi siapapun yang ingin saya coaching, saya terbuka untuk bisa meng-coaching teman-teman semua, terutama yang di daerah Jabodetabek. Kita bisa bertemu offline secara langsung, dan nanti agar maksimal coachingnya, silakan di-save dulu nomor saya di 0856, saya ulangi, 0856 97 160 950. Saya ulangi, 0856 97 160 950. 0856 97 160 950. Oke, ada pertanyaan. Kalau tes Stephen gimana ya? Nah, itu juga bisa ketemu dengan saya. Ketemu dengan saya, ini mohon izin nih. Kalau misalkan Anda semua berani bela-belain beli HP yang 1.500.000, yang 3 juta, yang 4 juta, yang 5 juta, yang 10 juta. Tetapi Anda tidak mau mengeluarkan uang untuk investasi belajar leher ke atas. Investasi leher ke atas itu supaya Anda menginvestasikan untuk belajar, training, dan lain-lain yang sifatnya pendidikan, maka sejatinya nanti Anda akan rugi karena nilai itu, nilai HP, nilai barang itu akan turun. Tetapi kalau dengan Anda menginvestasikan untuk ilmu, maka itu tidak akan pernah turun, bahkan itu menjaga diri Anda dari kebodohan. Nah, untuk informasi lebih detail tentang tes Stephen, berapa harganya, dan lain-lain, itu bisa japri lewat saya. Tetapi saya memberikan diskon besar-besaran. Saya memberikan diskon besar-besaran kepada Anda yang ingin tes Stephen kepada saya. Ya, saya berikan diskon sebesar 1 juta rupiah. Itu diskonnya 1 juta rupiah. Ya, dan nanti ada berbagai benefit yang bisa Anda berikan. Dan berapa nominalnya itu silahkan japri ke WA saya. Karena saya hanya terbuka informasi ini kepada orang-orang yang betul-betul ingin. Yang betul-betul ingin maju, betul-betul ingin berubah, yang betul-betul ingin naik kelas, sehingga saya tidak akan memberikan informasi kepada publik secara gratis atau secara umum ya. Tetapi saya berikan kepada para peserta webinar kali ini dengan kode ya baik, itu sudah ada nomor telepon saya, dengan kode webinar YSI 1 YSEI 1, itu kode potongan harganya. Kode potongan harganya dengan potongan harga 1 juta rupiah. Harganya berapa? Silahkan sampaikan chat di WA. Dan saya juga membuka program serius yang kalau misalkan saya belajar belum bisa bayar langsung, apakah bisa bayar mencicil? Bisa, dengan membayar DP sekian, maka saya akan layani Anda, sisanya Anda bisa bayar sesuai dengan termin beberapa hari, dan bunganya 0%, tidak ada bunga sama sekali. Seperti itu ya. Silakan bagi teman-teman semua yang betul-betul serius ingin naik kelas, betul-betul serius ingin maju, dan betul-betul serius ingin belajar, japri di nomor saya di chat sudah ada tuh ya. Kode webinar YSEI 1. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Terakhir, Oh, boleh. Nggak apa-apa. Saya sangat terbuka kalau ada pertanyaan. mungkin ini untuk coach ya. Gini coach, tes TV ini kan mungkin pasti ada dengan berhubungan dengan orang yang memiliki 2 kepribadian. Wow.
mungkin coach sudah pernah ketemu atau belum lah gitu kan. Nah, di ini nih ada orang dua kepribadian, ada satu orang tapi memiliki dua kepribadian atau orang yang susah ditebak, bro. Coach. Menarik ya. Kak Bayu punya teman orang dua kepribadian, Nggak punya, bro. Coach. kepribadian Cuman ganda. kan, cuman kan ya kalau dibilang orang yang memiliki dua kepribadian kan sangat berbahaya. Ya, jelas itu harus disembuhkan. Iya. Nah, mungkin coach sudah pernah nemu atau gimana gitu kan coach? Udah pernah ngatasinnya atau belum gitu? Oke, baik, bagus sekali. Kalau mengatasi memang saya belum pernah mengatasi orang yang mengatasi dua kepribadian. Tetapi kalau belajar, bahkan saya pernah belajar cara mengatasi orang yang punya 16 kepribadian ganda. Ya, 16, bayangin. Satu orang mempunyai 16 kepribadian ganda. Dan ini betul-betul bahaya sekali sebenarnya. Dua pun sebenarnya sudah bahaya. Nah, kepribadian ganda itu sebenarnya penyakit psikologis. Itu dia penyakit yang harus segera disembuhkan. Kalau nggak bisa dengan hipnoterapis, saya bisa juga dengan psikiater atau psikolog. Psikolognya psikolog klinis terapi. Seperti itu ya. Nah, untuk Steven ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepribadian ganda. Steven ini adalah kecerdasan genetik bawaan dari lahir. Sehingga tes Steven hanya sekali seumur hidup. Gitu. Dia tidak akan berubah sampai meninggal. Itu kelebihan tes Steven. Karena otak dia ya begitu aja, nggak, maksudnya otak dominannya ya di situ-situ aja, dia nggak mungkin berubah. Dan itu by riset di Malaysia oleh profesor-profesor di Malaysia. Penemunya orang Indonesia, Muslim. Ya, nah itu sangat kalau saya menilai Steven ini adalah konsep yang paling powerful menurut saya. Tapi memang investasinya betul-betul sesuai dengan manfaatnya. Agak sedikit berharga, tetapi manfaatnya juga sangat banyak. Seperti itu ya. Silakan saja bagi teman-teman semua yang serius ingin melanjutkan program selanjutnya ke program coaching, maka bisa langsung ke nomor saya di 085697100950 dan nanti kita tes Steven dengan kode webinar ESG 1. Setelah itu kita akan melakukan coaching kurang lebih selama 6 bulan ke depan. Saya garansi kalau nggak ada perubahan selama 6 bulan, uangnya saya abadikan untuk uang coachingnya ya. Gitu. Selama semua syarat prasyarat sudah dipenuhi oleh teman-teman semua. Silakan ada lagi. Kalau tidak ada, saya tutup. Cukup coach. Terima kasih Mas Bayu. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa tafatul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya terima kasih kepada para teman-teman, baik itu Mas Bayu, Mbak Dewi yang sudah mengaktifkan videonya dan berinteraksi langsung, juga teman-teman yang sudah mengikuti acara ini dengan interaksi lewat chat ataupun yang lainnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya tunggu kesuksesan Anda 1, 2, sampai 5 tahun ke depan. Kalau Anda sudah sukses, silakan tag di Instagram saya di @profesorcintaid. Ya, saya ketik di @profesorcintaid. Oke ya, sudah saya ketik di sana dan Anda bisa follow dan Anda bisa tag kalau ini berkat Kak Said, alhamdulillah materi saya menjadi pribadi yang luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih semuanya, saya izin pamit undur diri. Bagi teman-teman semua, silakan kepada Mas Hisan atau tim YSEI, adakah
Kalau tidak ada lagi saya end meeting for all. Baik, terima kasih semuanya. Dadah.